1000 tahun, bajingan ini. Selama berada di jurang kegelapan, ternyata dia tidak cuma bersembunyi sebagai parasit di tubuh Suyu. Dia diam-diam merampas kendali takdir atas dunia ini. Yan Yun, apa kau pikir selama bertahun-tahun ini, aku cuma bersantai-santai saja di dalam jurang kegelapan? Biar kukatakan yang sebenarnya padamu. Aku telah meresapkan kabut beracun kegelapan, jengkal demi jengkal, ke dalam aliran energi bumi di dunia ini. Selama 1000 tahun tanpa pernah berhenti sekalipun. Faktanya, iblis ini sama sekali tidak sedang membual. Dia benar-benar telah merebutnya. Kalau pertarungan ini diteruskan, kekuatan sejatiku akan habis digerogoti olehnya, langkah demi langkah. Yan Yun, kau tidak perlu berlagak hebat dan sok misterius di hadapanku. Kau itu hanyalah kultivator biasa, yang kebetulan saja beruntung mendapatkan sistem pencipta dunia. Aku adalah energi primal yang lahir dari dalam dunia dan tian milikmu sendiri. Aku tahu betul segala hal tentang dirimu. Dalam arti tertentu, aku ini adalah dirimu yang lain. Jadi, untuk merebut kendali atas alam ilahi milikmu, bagi diriku, hanyalah semudah membalikkan telapak tangan. Gawat, situasinya benar-benar buruk. Aku harus mundur dulu dan memikirkan cara lain. HMPH, jangan buang-buang tenagamu. Karena kau sudah menginjakan kaki di dunia ini, maka tetaplah di sini untuk selamanya. Kiamat, datanglah. AR. Jadi, inikah kartu andalanmu? AR. Raja Iblis dari 1000 tahun yang lalu, ternyata benar-benar kembali lagi. Bahkan sang dewa pencipta pun sampai terdesak mundur. Sepertinya, dunia kita akan benar-benar kiamat hari ini. Lihatlah sendiri, dewa pencipta kebanggaan dunia kalian ini, ternyata cuma segini saja kemampuannya. Tunggu sampai tubuh utamaku berhasil merebut kendali penuh, maka dunia ini mutlak jatuh ke dalam genggamanku. King Yao, sampai kapan kau mau terus bertaruh nyawa demi dia? Hah, lancang sekali kau. Kau tidak akan pernah bisa menundukkanku. Isi di lubuk hatimu. Aku tahu lebih jelas dari siapapun. Bapa Pencipta. Sistem akan meninggalkan dunia kecil ini. Peringatan, jalur dimensi telah dikunci oleh kekuatan kegelapan. Tidak bisa kembali. Ruang dimensi telah disegel. Hukum semesta telah dilumpuhkan. Sepertinya hari ini, kita harus bertarung sampai titik darah penghabisan. Dunia sedang dalam bahaya. Semua makhluk hidup harus memikulnya bersama. Kami, para kultivator yang berpijak di bumi ini, mana mungkin membiarkan Bapa Pencipta menghadapi musuh sendirian. Bapa, muridmu ini datang terlambat. Meskipun kami para pengembara dari King Yun bukanlah pengikut langsung Bapa, namun budi baik langit dan bumi yang membesarkan kami, mana mungkin tidak dibalas. Kami bersedia mengikuti Bapa Pencipta, untuk membinasakan iblis ini bersama-sama. Bapa Pencipta, semua makhluk di dunia ini adalah ciptaan dari tangan Anda sendiri. Hari ini, mereka bersedia bertarung berdampingan dengan Anda. Kalian. Hahaha. Yan Yun. Kau berharap kumpulan semut ini bisa menyelamatkanmu. Hanya sekumpulan sampah kelasteri di tahap pemurnian ki dan pembentukan pondasi. Bahkan tidak bisa menahan satu hembusan hawa beracunku. Masih berani berdiri di hadapanku. Hia. Huo. Aar.
Semut-semut kecil, saat dunia ini baru diciptakan, alam semesta hanyalah kehampaan yang kacau balau. Akulah yang membawa batu roh dengan tanganku sendiri, dan menarik keluar aliran energi spiritual yang pertama, menciptakan jalan kultivasi yang menentang takdir langit. Namun, yang membuat dunia ini benar-benar hidup, adalah kalian. Kalianlah yang membangun kota-kota, membuka hutan dan pegunungan, mewariskan ajaran kultivasi, dan membesarkan generasi penerus. Kalian bukanlah semut, kalian adalah penguasa sejati dari dunia ini. Hari ini, iblis laknat itu mencoba merampas dunia kita. Berani-beraninya mencoba menghancurkan dunia kita. Aku hanya bertanya satu hal pada kalian, apakah kalian sudi membiarkannya? Kami tidak sudi. Kalau begitu, ikuti aku, kita musnahkan iblis ini. Ar. Ar. Cuma mulut kalian saja yang pintar bicara. Karena kalian memang mencari mati, maka akan aku kabulkan. Heh. Oh. HMPH. Heh. Heh. Kegelapan penelan langit. Pedang Qingming. Hiaat. Formasi pembatas, bangkitlah. Formasi hukum alam. Seluruh kultivator, ikuti aku masuk ke dalam formasi. Ar. Dasar sekumpulan semut kecil. Mana mungkin aku bisa dikurung oleh kalian? Hiaat. Ak. Kurang ajar. Ar. Hahaha. Yan Yun. Kau pikir mengurungku berarti kau sudah menang? Aku telah merebut 30% kekuatanmu. Karena kau bersikeras ingin menghabisiku tanpa sisa, maka mari kita mati bersama. Dengan 30% kendali hukum alam ini sebagai bayarannya, aku akan menyegel dunia ini. Mulai saat ini, tidak ada seorang pun yang bisa pergi. Kau dan sekumpulan semutmu ini, semuanya akan mati terkubur bersamaku. Semuanya, mundur. Hahaha. Wah. Kita menang, kita berhasil memusnahkan iblis itu. Hidup guru. Hidup yang mulia ayahanda. Hidup yang mulia ayahanda. Iblis itu meledakkan diri hanyalah masalah kecil. Tapi 30% kekuatan yang berubah menjadi segel itu, baru masalah besar. Gerbang dimensi telah disegel. Sekarang aku benar-benar tidak bisa kembali. Yang mulia Bapa. Jadi, Suyue, iblis kekacauan itu lahir karena ulahmu, dan dunia ini hancur juga karena dirimu. Kau pantas menerima hukuman ini. Renungkanlah kesalahanmu di sini. Selama 10.000 tahun, tenangkan pikiranmu dan bertobatlah. Murid menerima perintah, yang mulia Bapa. Kembalilah dulu ke sekte iblis surgawi. Aku punya hal penting untuk dibicarakan denganmu. Jangan-jangan, yang mulia Bapa sudah mengetahui semuanya. Baik, yang mulia. Ah.
Selamat datang, Yang Mulia Bapa. Selamat datang, Ketua Sekte. King Yao, aku bertanya padamu, saat iblis kekacauan itu meledakkan dirinya, apa kau merasakan sesuatu yang aneh? Mengapa Yang Mulia Bapa berkata demikian? Iblis itu terus-menerus mengatakan bahwa dia telah mencuri 30% kekuatan hukum alamku. Tapi setelah dia meledakkan diri, segel itu memang benar-benar terbentuk. Lalu, kemana perginya kekuatan itu? Awalnya aku mengira 30% kekuatan itu semuanya telah berubah menjadi segel. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, segel itu menutupi seluruh dimensi kecil ini. Namun sumber kekuatannya sama sekali bukan berasal dari kekuatan hukum alam tadi, melainkan dari aura mematikan yang telah dikumpulkan iblis itu selama 10.000 tahun. Dengan kata lain, 30% kekuatan itu masih ada, tersembunyi di suatu sudut di dunia ini. Aku curiga, iblis kekacauan itu belum benar-benar mati. Jika tidak, takdir masa depan pasti sudah berubah. Dan aku tidak akan berada di sini sekarang. Maksud Yang Mulia Bapa, Anda bisa melihat masa lalu dan masa depan. Aku tidak sekadar mengetahui masa depan. Aku benar-benar datang dari masa depan. 10.000 tahun dari sekarang, kabut mematikan dari dunia bawah akan menggerogoti seluruh benua Qingyun, membawa kehancuran bagi seluruh makhluk hidup. Para kultivator saling membantai satu sama lain. Aku melintasi aliran ruang dan waktu, kembali ke masa 10.000 tahun yang lalu ini, hanya demi mencari secercah harapan untuk keselamatan dunia. Murid ini sangatlah bodoh. Tidak sepenuhnya mengerti maksud ucapan Yang Mulia, tetapi murid ini tahu, apapun yang Yang Mulia lakukan, pasti demi kebaikan dunia ini, demi keselamatan seluruh umat manusia. Murid ini rela membantu dengan segenap tenaga. Dugaan Yang Mulia barusan tidaklah salah. Iblis kekacauan itu memang belum mati sepenuhnya. Di mana dia? Dia ada di dalam tubuh murid ini. Dalam pertempuran 1000 tahun yang lalu, pedang iblis milik Su Yue menembus dada murid ini. Inti kekuatan iblis kekacauan kemudian menyusup melalui luka tersebut dan masuk ke pusat energiku. Selama bertahun-tahun ini, ia terus bersembunyi dan tumbuh membesar di dalam tubuhku, memakan setiap pikiran gelap dari lubuk hatiku. Murid ini telah mencoba segalanya namun hanya mampu menekannya, dan sama sekali tidak bisa memusnahkannya. Yang Mulia, jika Anda ingin menyelamatkan masa depan benua Qingyun, hamba mohon, habisi nyawa murid ini sekarang juga. Musnahkan aku bersama dengan iblis itu. Murid ini sama sekali tidak akan menyesal. Keadaan ini benar-benar merepotkan. Jika sisa jiwa iblis di dalam tubuh King Yao tidak bisa dihancurkan, ia akan terus bersembunyi selama 10.000 tahun, hingga akhirnya bersarang di dalam tubuh Su Yue. Akar dari malapetaka besar di masa depan itu, ternyata berawal dari sini. HMPH. Hahaha, Yan Yun. Kau benar-benar berhasil melacakku sampai ke sini. Ayo, serang aku sekarang. Begitu bambumu itu menebas turun, sisa jiwaku ini pasti akan musnah menjadi abu. Tapi, murid kesayanganmu ini juga harus ikut mati. Hahaha. Yan Yun, kau harus berpikir jernih. Jika kau membunuh King Yao, seluruh karma dan takdir di masa depan akan hancur lebur. Siapa yang akan mendirikan sekte iblis surgawi? Siapa yang akan memuja patung emas sucimu? Siapa yang meletakkan fondasi bagi benua awan biru selama 10.000 tahun terakhir? King Yao adalah seorang kaisar agung. Karma seorang kaisar agung itu mengikat segalanya. Satu kesalahan kecil akan mengubah seluruh tatanan dunia. Jika dia mati saat ini juga, serangan balik dari takdir sudah cukup untuk membuat dunia ini hancur kiamat. Kau tidak akan berani. Kau tak punya nyali. Guru, muridmu ini memohon padamu, jangan ragu lagi. Satu-satunya cara saat ini, hanyalah dengan membunuhku bersama iblis ini. Hanya dengan begitu, bencana ini bisa diakhiri selamanya. Yan Yun, murid kesayanganmu bahkan lebih paham darimu. Sayang sekali, kau tidak tega melakukannya. Ting.
Mendeteksi sisa jiwa iblis kekacauan. Menggunakan 30% kekuatan hukum murni milik tuan rumah sebagai fondasi, yang bersarang di dalam tubuh King Yao. Tuan rumah dapat memanggil seluruh kekuatan hukum tertinggi, untuk menyusun ulang dan memotong ikatan esensi antara iblis tersebut dengan King Yao, dan memisahkan mereka berdua sepenuhnya. Yan Yun, trik apa lagi yang kau sembunyikan? Jika kau memang hebat, kau pasti sudah menggunakannya sejak tadi. Aku bertaruh, kau tidak bisa melakukan apapun padaku. Kau tak bisa menolong gadis ini. Bahkan seluruh pahlawan di alam semesta ini tak akan bisa mengalahkanku. Sudah selesai bicaranya. Kau bilang aku tidak berani. Kalau begitu, mari kita buktikan. Arg. Kekuatan macam apa ini? Tahan sedikit, muridku. Guru akan menarik paksa binatang buas ini dari tubuhmu. Arg. Jangan mimpi, akar spiritualku dan gadis ini sudah menyatu seutuhnya. Jika kau memisahkan kami secara paksa, seluruh tingkat kultivasinya juga akan hancur lebur tak bersisa. Menyatu dengan akar spiritual, kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. 30% dari otoritas hukum itu adalah milikku. Kau ini tak lebih dari sekadar parasit yang menumpang di dalamnya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau bisa menemukan setiap ujung tentakelku? Akar spiritual bocah perempuan ini telah aku teliti selama 1000 tahun. Sudah lama menyatu sepenuhnya denganku. Lalu bagaimana jika kau berhasil menarikku keluar? Aku masih punya rencana cadangan. Aku sudah menyiapkan jalan keluar sejak lama. Rencana cadangan. Kembalikan dulu 30% otoritas hukum itu padaku. Sisa perhitungan kita akan kuselesaikan pelan-pelan. Ding, otoritas hukum sedang ditarik kembali. Proses penarikan saat ini, 10%. 20%. 30%. Otoritas hukum telah sepenuhnya ditarik kembali. Tingkat penguasaan hukum tuan rumah saat ini, 100%. Yan Yun. Tunggu pembalasanku. Aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Apakah dia masih bisa kabur? Bisa. Larinya cepat juga rupanya. Guru, dia menuju ke jurang kegelapan. Hah! Itu kan tempat Su Yue dikurung. Yan Yun. Hahaha, kau pikir dengan menarikku keluar dari tubuh gadis ini, aku tidak akan punya tempat bernaung lagi. Pergi, jangan mendekat. Hahaha. Yan Yun, kau masih terlambat satu langkah. Guru, tolong aku. Dasar bodoh, dari sekian banyak tempat untuk bersembunyi, kenapa kau malah kembali merasuk ke dalam tubuhnya? Saat aku menarikmu keluar dari tubuh King Yao tadi, aku menyempatkan diri untuk menanamkan petir suci penolak kejahatan di dalamnya. Kau pikir di dalam tubuh Su Yue tidak ada? Bocah,
ternyata kau sudah bersiap sejak awal. Sebenarnya sejak kapan? Sejak kapan? Hah, kau tidak berhak bertanya. Banyak gaya. Hia. Aku tidak terima. Ah. Aku telah hidup berdampingan dengan iblis ini siang dan malam selama 1000 tahun. Aku sangat memahami benda ini. Benda ini terbentuk dari sumber energi beracun. Jika tidak dihancurkan dengan paksa, melainkan dirawat dengan energi spiritual, maka benda ini akan berubah menjadi inti kristal pemurni langit. Saat waktu itu tiba, benda ini dapat menyucikan seluruh energi beracun dari alam baka, mengembalikan kejernihan dunia yang telah tercemar. Ding. Pengingat sistem, alur takdir tidak boleh diubah secara drastis. Jika tidak, dunia ini akan hancur. Sepertinya, dunia nyata di 1000 tahun kemudian, harus melewati semua ini. Guru suci, aku tahu Anda datang dari masa depan. Pasti karena aku di masa depan telah melakukan dosa yang tak terampuni, sehingga membuat Anda melintasi ruang dan waktu untuk datang ke sini. Sekarang iblis itu telah dimusnahkan. Pikiranku sudah kembali jernih, dan aku bersumpah tidak akan berbuat jahat lagi. Aku hanya memohon agar Anda membunuhku, untuk menebus dosa-dosaku, untuk membentuk inti kristal pemurni langit. Kau belum boleh mati sekarang. Jika kau mati saat ini, kristal itu akan kehilangan koneksi dengan sisa energi beracun di dalam tubuhmu, dan hanya akan menjadi batu rongsokan. Jika jurang alam baka menyapu benua ini 10.000 tahun kemudian, maka tidak akan ada lagi penawarnya. Tetaplah bertahan di sini. Dan 1000 tahun kemudian, lakukanlah sesuai dengan niat awalmu. Hancurkan dunia ini. Apa? Murid menerima perintah. Ding. Peringatan, kesadaran dunia telah dilenyapkan oleh host. Dunia kecil primordial kehilangan inti penggeraknya. Dunia ini akan segera hancur. Hitung mundur, 15 menit tersisa. Kesadaran dunia. Siluman kekacauan itu, ternyata benar-benar kesadaran dari dunia ini. Benar. Itu adalah kehendak langit yang terlahir dari energi murni. Meskipun telah membusuk dan bermutasi, ia tetap menjadi penopang berjalannya dunia ini. Sekarang karena ia telah musnah, hukum alam di dimensi ini mulai runtuh. Segala yang ada akan kembali menjadi kehampaan. Bagaimana cara memperbaikinya? Satu-satunya cara, host harus naik tahta menjadi dewa, dan menjelma menjadi dewa tertinggi yang baru di dunia ini. Gunakan kehendakmu untuk menggantikan kehendak langit. Hanya dengan begitu, dunia ini bisa diselamatkan. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Guru. Jika Anda melebur menjadi kesadaran dunia ini, apa yang akan terjadi pada Anda? Wah. Wahai langit dan bumi, patuhi perintahku, tenanglah. Arg. Guru. Suyue. Ingatlah janjimu padaku. Tenanglah, Guru. 1000 tahun dari sekarang, muridmu ini tidak akan mengecewakan harapanmu. Sepertinya, waktunya telah tiba.
10.000 tahun kemudian, di depan gerbang sekte iblis surgawi, dia butuh sebuah pertemuan romantis dari nol. Pergilah. Membentuk kehidupan baru. Tuan, mohon berikan perintah Anda. Kamu akan bertindak sebagai sistemnya. Berikan misi saat waktunya tepat. Dan berikan hadiah saat dia berhasil. Jangan sampai dia curiga. Dimengerti. Apakah aku baru saja berpindah ke dunia lain? Maju ke depan. Ampuni hamba, Nona Peri. Hamba tidak mau belajar ilmu abadi. Tolong lepaskan hamba. Heh. Rupa setampan ini sungguh jarang ditemui. Tamatlah riwayatku. Ting, selamat kepada Tuan, Anda berhasil mengaktifkan sistem pencipta. Hei, bocah, cepat keluar hadapi aku. Tadi aku hanya lengah dan lupa menghindar. Kali ini, kau pasti mati. Haha, ini adalah 4 dewa penguasa kuno dari benua awan biru. Murid ini gagal melindungi Anda. Kini, seluruh kekuatanku telah musnah. Bahkan, ingatanku pun ikut menghilang. Di sini masih ada satu lagi, titik kumpul di kawasan hutan. Guru leluhur, ini sudah hari ke-9, kabut beracun di luar sana sudah menyebar hingga ke perbatasan timur benua. Semua sekte besar sedang kacau balau. Jika terus begini, seluruh benua awan biru akan Dewa Agung. Apakah beliau benar-benar bisa berhasil? Pasti bisa. Benar, jika beliau berkata bisa, maka sudah pasti bisa. Aku sudah mempercayainya selama 10.000 tahun. Menunggu 10 hari lagi bukanlah apa-apa. Dewa Agung. Ini sudah hari ke-9. Di manakah sebenarnya Anda berada? Dewa Agung. King Yao. 10.000 tahun yang lalu, aku meninggalkan sebuah titah suci, semuanya, demi hari ini. Ini, 10.000 tahun yang lalu, Su Yue mengorbankan 1.000 tahun kesepiannya sebagai bayaran, untuk memelihara sumber kabut beracun itu. Menjadi benda ini, dosa yang telah ia perbuat, telah ia tebus dengan 1.000 tahun kurungan. Kini, biarkanlah benda ini memurnikan kembali dunia kita. Ibu, hari sudah pagi. Aku, apa yang baru saja terjadi padaku? Akhirnya, langit kembali terang. Muridmu, King Yao, mewakili miliaran nyawa di benua awan biru. Berterima kasih atas anugerah Dewa Agung yang telah menyelamatkan dunia. Terima kasih banyak, Yang Mulia, karena telah menyelamatkan dunia ini. Bangunlah. Yang Mulia, murid memiliki sebuah pertanyaan. Katakanlah. Apakah kita masih bisa bertemu lagi? Mungkin saja. Kita para kultivator, sudah seharusnya mengutamakan keselamatan umat manusia. Sekte Iblis Surgawi kita, kini berganti nama menjadi Sekte Yanyun. Ini demi memastikan para murid di masa depan akan terus mengingat bahwa sekte ini lahir karena Yang Mulia Yanyun, dan sudah sepantasnya menggunakan nama beliau untuk menegakkan jalan kebenaran di dunia ini. Guru leluhur, apakah Yang Mulia Yanyun itu benar-benar sehebat yang diceritakan dalam legenda? Beliau itu ya.
Padahal punya kekuatan yang bisa mengguncang langit dan bumi. Tapi selalu saja suka berpura-pura menjadi sosok yang tidak bisa diandalkan. Mulutnya tajam, tapi hatinya sangat lembut. Demi menyelamatkan rakyat yang tak berdosa, beliau rela mengorbankan dirinya sendiri untuk menambal kehancuran jalan langit. Tapi anehnya, padahal kami hanya menghabiskan waktu bersama selama beberapa hari saja. Tapi beliau membuatku terus memikirkannya selama 10.000 tahun lamanya. Ah! Memuji orang dari belakang, itu sama sekali bukan gayamu. Yang mulia. Yan Yun, urusan kita belum selesai.